Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat semua, kita sudah memasuki segmen ketiga. Bagi sahabat yang baru menyimak, kita sedang membahas ketika impian mengganggu kebahagiaan. Masih seri life planning bersama Faris. Alhamdulillah. Sahabatku, di segmen kedua tadi, Abu Faris sudah sampai membahas lebih baik hidup mengalir sajalah, Abu, seperti air. Seperti air mengalir aja begitu. Bahaya nih sahabatku. Kalau kok bahaya Bu? Ya, kalau hidup hanya mengalir gitu ya. Air hujan pun jatuh, mengalir begitu saja. Kita tidak tahu menuju kemana gitu. Kita tidak tahu mau menuju kemana, kita harus tahu nih gitu. Bukankah Allah menyukai hamba-hambanya yang bekerja keras karena Allah? Maka harus seperti itu. Bukankah Allah menyukai hamba-hambanya yang berdoa? Maka kita harus berdoa. Salah satunya adalah berdoa mengharap kepada Allah diberikan impian kita itu. Dan selanjutnya Allah itu menyukai kepada orang-orang yang ikhtiar, berikhtiar maksimal dalam hidupnya itu. Jadi kita hindari sejauh-jauhnya. Kita hindari sejauh-jauhnya. Kita hindari sejauh-jauhnya bahwasanya kita ini betul-betul harus menuju impian yang akan kita tuju. Nah, kalau kita menuju impian kita itu, pasti kebahagiaan pun akan meningkat. Begitu ya teman-teman semua. Kalau Abu Faris menyarankan kepada sahabat semua, pastikan sahabat semua menuju kepada need, hope, impian sahabat semua. Ya, insya Allah ya, insya Allah, insya Allah. Jadi kita tidak ada lagi bahasa ya hidup mengalir saja. Ada yang berkonsultasi kepada Abu Faris. Abu, itu ketika saya tanya tuh suami saya, ini tuh mau kemana kita teh gitu. Mau seperti apa rumah tangga kita ini teh. Kapan kita mau umroh, kapan kita mau punya rumah, anak-anak kita mau sekolahkan di mana, mau disekolahkan di mana, mau kuliah di mana gitu. Kata beliau mengalir saja. Gitu kata suaminya. Ini para suami sahabat semua, nggak apa-apa. Para istri itu senang dengan ajakan. Para istri itu senang dengan harapan yang diberikan. Gitu. Nah, maka sebagian perempuan mah senang digombalin tuh. Digombalin, digombalin sama suaminya. Digombalinnya, ya kamu seperti bidadari. Nah, bidadari yang keluar dari dapur kan seperti mohon maaf ini wajahnya yang sudah berminyak-minyak dan apa namanya itu sudah bau apa menggoreng seperti itu. Tapi perempuan senang seperti itu. Dan laki-laki senangnya itu di-trust, dipercayai begitu ya, sahabat semua. Bismillah ya. Insya Allah kita on the track ya, on the track mewujudkan impian kita insya Allah. Karena apa, Abu? Kita harus mengetahui nih manfaat life planning kita ini. Kita harus tahu manfaat ya, manfaat kita menyusun life planning. Yuk kita bahas satu persatu. Abu mempunyai 7 ya, 7. Yang pertama, produktif dalam hidup. Ini yang pertama, produktif dalam hidup. Ketika kita menyusun impian kita, insya Allah kita lebih produktif dalam hidup kita ini. Selanjutnya apa? Setelah produktif, ya manfaatnya adalah kita mampu menyusun skala prioritas kita. Jadi kita akan meninggalkan hal-hal yang mubazir dalam hidup kita ini. Contoh nih, nah karena pendengar MKFM ini sudah berumah tangga, jadi Abu Faris selalu mengguide, mengarahkan lebih baik menatap masa depan. Jadi jangan sampai ketika sahabat semua sudah berkeluarga, sudah mempunyai anak, masih saja ngebahas cemburuan. Masih saja berbicara, kamu pernah punya pacar ya dulu? Iya, tapi aku udah taubat sekarang mah. Ya, aku mengakui masa laluku, itu harus ditinggalkan. Nah, itu udah, kalau sudah ditutup sudah. Gitu. Jadi Abu Faris mengajak kepada yang sudah berkeluarga ini, produktif masa depan. Gitu. Jadi jangan mengungkit-ungkit di masa sebelum menikah itu. Ya kan, sudah ketika teman-teman sudah menentukan
beliaulah atau dialah menjadi pasangan, maka sudah tutup gitu ya, sudah tutup masa lalunya, ikhlaskan karena memang masa lalu adalah yang tidak bisa diulangi lagi. Bisa juga apa? Diperbaiki. Gitu ya, sahabatku. Nah, itu. Selanjutnya apa lagi Abu Faris? Yang ketiga adalah ketika kita menyusun life planning, sudah menentukan tujuan, memetakan prosesnya, maka kita insya Allah lebih tertata lagi waktu kita. Iya, betul. Tertata lagi. Time to jelas. Kalau di pesantren ada mutabah yaumiyah. Every time-nya dituangkan di situ. Jam 3 bangun, persiapan 15 menit, selanjutnya tahajud berapa rakaat tahajudnya, selanjutnya pergi ke masjid, qiyam tahiyatul masjid dulu, selepas itu mungkin kalau jadi merebut masjid nih kayak anak-anak Abu Faris sebelum masuk pesantren jadi merebut masjid dulu. Ah, Tahiyatul masjid lalu azan subuh, selepas azan subuh qobliyah subuh, selanjutnya um, berjamaah sholat subuh, zikir pagi dulu, selanjutnya pulang ke rumah ngopi dulu, selanjutnya olahraga, selepas olahraga belajar sebentar, selanjutnya mandi, selepas mandi berangkat ke sekolah. Itu buat yang bersekolah. Kalau Abu Faris buka laptop nih, buka laptop mengurai rencana, mendesain program, mendesain promo dan lain-lain gitu. Sholat duha, selepas sholat duha mungkin khairullah dulu, istirahat dulu sebelum zuhur 30 menit saja. Baca-baca berita terbaru melalui portal online. Sholat zuhur, selepas sholat zuhur makan siang. Wah, terus saja sampai kita tidur kembali itu sudah terpetakan. Gitu. Gitu seperti itu. Jadi time management lebih tertata dibanding dengan mengalir aja deh. Enggak. No, 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 no. Di dunia kerja pun ada program kerja ataupun targetnya, ada KPI-nya gitu, jelas gitu. Key Performance Indicator itu jelas gitu ya, sahabatku. Selanjutnya manfaat life planning mengetahui kemajuan gitu. Ketika teman-teman semua, sahabat semua, contoh misalkan menargetkan umroh Agustus tahun 2023 ini selepas musim haji misalkan, teman-teman semua menabungnya seperti apa, setiap bulannya seperti apa yang disetorkan, penghematannya seperti apa. Nah, Abu Bakar tiba-tiba teringat yang sedang didampingi menuju umroh 2023 bulan Agustus selepas musim haji. Di coaching gitu. Jadi ini sudah jelas gitu. Berarti tidak ada yang pemubaziran budget dulu. Jadi mengetahui oh ini tercapai, ini tercapai, ini tercapai. Alhamdulillah. Seperti itu. Selanjutnya apa Abu Faris yang selanjutnya? Yaitu adalah ketika sahabat semua sudah menyusun life planning, insya Allah bisa mengurangi stres. Nah, mengurangi stres, kenapa? Karena memang kita sudah menentukan fokus kita. Um, Apalagi ketika kita sudah memasukin tauhid ke dalam diri kita, memasukin tauhid dalam rencana kita, ya kita sudah berikhtiar, ikhtiar apalagi yang belum A sampai Z rasanya sudah ditunaikan, maka kita tidak stres lagi. Kembalikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya kita kembalikan kepada Allah dan yakini boleh jadi tidak suka nih yang kita dapatkan sekarang, tetapi yakinlah itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi no stress, tidak ada stres lagi. Ya, begitu ya. 4 dan 5 ini berurutan begitu. Abu Faris apa selanjutnya? Yang selanjutnya adalah tujuan kita terdokumentasikan gitu. Ibaratnya sahabat semua menyusun resolusi 2023 ini, nah maka teman-teman semua sudah terdokumentasikan. Tujuannya terdokumentasikan, tertuangkan. Selain terdokumentasikan, terkomunikasikan kepada orang-orang terdekat, ke sahabat-sahabat yang baik. Ya, Abu Paris pun bersahabat ketika misalkan contoh ada dream menyekolahkan anak di satu sekolah, misalkan Abu Paris wapri ke orang-orang soleh, ya sahabat, apalagi guru, wapri gitu ke guru, ya Ustadz, mohon doanya putra saya sedang mengikuti tes gitu. Maka terdokumentasikan, ada historisnya gitu. Gitu, Masya Allah. Terdokumentasikan insya Allah. Masya Allah. Dan yang terakhir sahabat semua, insya Allah meningkatkan kebahagiaan ketika kita
mampu menyusun life planning dengan baik gitu. Enjoy, meningkatkan kebahagiaan. Ketika tercapai bahagia, ketika tidak tercapai ada ilmu sabar yang harus kita praktikkan. Tapi dengan seperti itu insya Allah kita tetap bahagia, tetap enjoy dan indah pada waktunya. Ya, indah pada waktunya. Ya, kita ini nih, kita mempunyai harap ya sahabat semua. Kita mempunyai harap, kita mempunyai tujuan. Ketika sahabat semua sudah mempunyai harap, sudah mempunyai tujuan, insya Allah kita ini langsung berpikir, loh kok belum tercapai? Oh, ya. Nanti boleh jadi masih perlu waktu. Kok belum tercapai? Boleh jadi ada ilmu yang belum tercapai ataupun ilmu yang belum dipahami. Maka ketika kita mengetahui itu, tahu apa yang harus diperbaiki, tahu apa yang harus dioptimalkan. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita Sabtu ini melalui MGFM Allah ridhoi dan Allah berkahi. Dengan seperti itu, kalau Allah memberkahi, Allah meridhoi, insya Allah banyak kemudahan yang akan kita dapat. Ya, insya Allah. Kenapa? Karena ya kita ini hamba. Kita kawasannya ikhtiar, kita kawasannya membuat rencana, dan kita kawasannya membuat ataupun memohon kepada Allah dengan doa. Gitu. Insya Allah. Nikmati harapan berada dalam genggaman. Gitu. Nikmati prosesnya. Insya Allah. Dengan seperti itu, sahabat semua, kita tetap dalam ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sekali lagi kawasan kita adalah kawasan ikhtiar dan doa. Masalah hasil gimana Allah saja. Ya, diberi A syukur, diberi B syukur, diberi C juga syukur. Alhamdulillah. Terutama yang jangan pernah kita lupakan adalah menikmati syahad kita. Telinga kita ini bisa mendengarkan MKFM, kita bersyukur. Mata kita ini bisa melihat live MKFM siaran kali ini, kita pun harus syukuri. Karena kita di antara kita, saudara kita, ada yang boleh jadi sudah tertutup telinganya, kan tidak bisa mendengar, tertutup matanya tidak bisa melihat. Ya, kita mempunyai teman, saudara, ataupun kolega. Dan yang paling penting, kita bersyukur kepada Allah, kita mempunyai keimanan. Kenapa? Karena dengan keimanan kita mau mendengarkan nasihat. Kita ketika dengan keimanan kita mau mendengarkan tausiah. Masya Allah. Itu harus kita syukuri. Ya, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita semua. Silakan bagi sahabat yang ingin silaturahim, sebut saja konsultasi, diskusi, ataupun misalkan mau menanya-nanya program umroh ataupun yang lainnya, bisa menyapa Abu Faris langsung ke 081 90 30 ribu 55. 081 90 30 ribu 55. Fanpage Facebooknya Abu Faris, dan untuk Instagramnya Hasan Abu Faris. Insya Allah ada konten-konten yang mudah-mudahan menginspirasi. Silahkan bersahabat di media sosial. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa kembali Sabtu depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.